semangat dan tetap sabar. Jumpa lagi bersama saya Rena Susanti. Nah, Sobat Prabu, kali ini saya sedang berada di Jalan Karangtinggal nomor 17. Nah, kebetulan ini masih momentumnya Pak Baru Sunda tahun 1961. Nah, kita mau berbincang-bincang santai nih bersama Beli Ngurah Paramat. Nah, Sobat Prabu semua, kebetulan kita mau bincang-bincang santai bersama narasumber kami, yaitu Beli Ngurah Paramat. Nah, beliau adalah selaku penggiat budaya dan dharma wisata, juga beliau menciptakan seorang penulis juga sebuah buku. Nah, Bli, apa kabar nih, Bli? Kabar selalu baik. Selalu baik, alhamdulillah. Saya sapa dulu ya. Oh ya, sapa dulu dong Sobat Prabunya. Selamat sore, sahabat Prabu News, sahabat literasi. Ya, terima kasih Prabu News sudah memberikan kesempatan untuk berbagi. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, singkatnya sebenarnya saya tidak punya latar belakang sebagai seorang sejarah, arkeolog apalagi, filolog apalagi. Background saya itu pendidikan saya pariwisata. Nah, saya terjun di dunia pariwisataan itu ya sejak 1984 ya. Nah, kemudian saya tertarik untuk menelusuri jejak-jejak peradaban masa lalu yang membawa saya kemudian menjadi penulis. Jadi dari pengalaman juga ya, dari pengalaman dari satu tempat ke tempat lain. Ya betul. Dan kemudian ya kayak menguntai apa istilahnya ya, kayak menguntai benang ya, kemudian kita jadikan helai kain yang berwarna indah dan sebagainya. Tetapi anyway, karena latar belakang saya khususnya lekat dengan dunia organizer, travel, ya, kemudian hotel. Salah satu ekspertis saya itu destinasi wisata. Ya, jadi itu yang menggugah kan ya. Karena apa? Karena bicara sejarah, pariwisata global itu sudah lama. Ya, menggunakan sejarah itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripada sebuah perjalanan orang untuk datang melihat sesuatu yang menarik ya. Dan memang tidak ada di negeri atau di negara mereka. Berarti sejarah emang jadi dasar ya, basic harus ada ya, Bli. Mungkin potensi kewilayahan banyak juga ya, Bli, di Bali gitu, yang Bli angkat untuk potensi kewilayahan dari segi wisatanya. Ya, karena Bali sendiri kan sebenarnya sudah menjadi pusat, menjadi gerbang ya, gerbang utama wisatawan untuk datang berkunjung. Dan kemudian pertanyaan saya kan, apa sih yang membuat mereka? Ya. Jadi karena saya lebih tertarik akhirnya ke dunia sejarah ya. Dan kemudian saya memahami satu hal, sejarah itu semestinya pengetahuan dharma wisata ya. Kalau hari ini kan ya kita jujur semua paham dan tahu sejarah tidak lebih dari sebuah peristiwa penundukan ya kan, perang, pengintegrasi ya kan. Dan tidak pernah ada yang begitu serius memahami dan menelusuri tentang sejarah proses. Padahal sejarah proses itulah yang kemudian membentuk Indonesia ini menjadi negara yang luar biasa. Ya, jadi kalau orang bicara dharma wisata, ya orang datang, ya, seperti halnya dia membawa bibit ya. Negara kita itu adalah ladang yang subur. Jadi banyak orang datang membawa bibit, ya, bibit yang baik dia tanam di ladang kita, maka dia tumbuh menjadi tanaman yang baik. Begitu halnya juga sebaliknya kan. Jadi kalau kita pergi keluar menemukan sesuatu yang tidak pernah ada di negeri kita bawa pulang ya, sebagai oleh-oleh ya. Dan tanah kita memang tanah yang subur untuk menyamai bibit-bibit, dan itulah yang menyebabkan adanya peradaban adiluhung, kebudayaan yang luar biasa di negeri kita ini yang memang tidak bisa dilepaskan dari sebuah perjalanan wisata. Tidak hanya sekedar ya perang, kemudian perang lagi kan,
konflik lagi, ya konflik lagi. Apa iya? Nah, mestinya itu kita renungkan kembali, apalagi tanah Pasundan ya, atau Bandung lah gitu ya. Dia memiliki histori yang luar biasa dan memungkinkan untuk disampaikan. Ya, apa yang kita warisi hari ini tidak lepas daripada apa yang upaya-upaya usaha apa yang orang dulu, leluhur kita atau siapapun yang kita sebut, itu memang untuk menjaga keseimbangan kehidupan ya, masyarakat atau generasi selanjutnya untuk bisa hidup ya dengan baik gitu. Ya. Luar biasa banget sobat lagu. Saya harus belajar banyak nih dari Bli nih, karena pengalaman dan wawasannya begitu luas nih. Nah Bli, kemarin nih Bli menciptakan apa? Sebuah buku ya, menulis buku apa tuh Bli? Dan isinya apa itu? Apakah berdasarkan dari perjalanan selama ini sampai Bli menulis sebuah buku itu? Judulnya apa tuh Bli? Dan saya ada 4 buku ya. 4 buku. Oh, berarti udah 4 udah ya? 4. Ya. Itu sebenarnya jejak-jejak perjalanan ya. Sejarah yang sepertinya samar ya, tapi masih bisa dibaca. Dan itu semua tentang jejak keagungan ya, kemuliaan mereka yang hari ini kita bisa lihat, kita bisa bangga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari warisan mereka yang kita sebut apa, Nusantara, ya, Ibu Pertiwi. Kalau kita dengar lagu-lagu nyanyian Kus-Plus kan luar biasa kan, tongkat saja ditanam bisa jadi tanaman, kok kolamnya kolam susu, itu fakta. Iya. Di buku 4 ya. Nah terakhir saya ada buku namanya Bandar Putih Baning. Apa tuh artinya? Bandar itu ya pelabuhan. Pelabuhan ya. Putih itu kota, kuta itu ya kota. Pelabuhan. Yang ada di dalam kota, ya. Benteng ya. Banding itu batu bata, batu karang merah yang tidak ada di laut, adanya di darat. Jadi dulu bangunan-bangunan atau tembok-tembok yang ada di pesisir itu selalu memakai batu bata banding itu. Ya. Dan yang menarik begitu saya menemukan pura itu, saya melihat jejak masa lalu yang luar biasa. Ada sebuah proses pluralisme, multikulturalisme ya dari bangunan yang ada di situ. Dan kemudian saya menemukan ternyata Bali ya saat itu ya pernah menjadi salah satu poros maritim dunia. Dan ini kemudian kan yang selalu diinginkan dan dikabarkan bahwa kita harus menjadi salah satu poros maritim dunia. Abad ke-13 itu sudah pernah terjadi. Dan cerita itu yang saya dapatkan. Itu di buku yang keempat, ya, yang keempat ya. Nah, kalau yang pertama itu jejak. Ya, saya temukan di beberapa pura jejak-jejak keberadaan Wangsa Warmadewa pasca meletusnya Merapi 1914. Yang kebetulan ada di sisi di ujung timur Pulau Jawa yang hari ini kita sebut Wali atau Prawali. Pra itu timur artinya, ya kan. Di situ saya menemukan jejak keberadaan Wangsa Warmadewa, Raja Sawangsa. Dan yang menarik adalah saya menemukan jejak Nusantara. Yang saya pahami dan saya yakini ternyata bukan Nusantara. Itu nama satu kerajaan laut yang namanya Narasinganagara. Nah itulah yang barangkali menjadi Nusantara hari ini. Dan Anda harus ke Bali untuk melihat itu. Betul. Nanti saya maka ada program kami yang namanya Ihipasiko. Jadi daripada hanya sekedar mendengar dari saya apa yang saya ceritakan kan, belum tentu benar kan. Jadi datang lihat, persoalan kebenaran itu relatif. Iya kan, itu relatif. Nah, Di awal menulis itu waktu tahun berapa? Itu di buku pertama tuh. Saya melakukan literasi itu 1994 memulai ya. Mulainya aktifnya 1997. 2014 baru terbit. 2014. Lama sekali. Lama sekali ya. Iya, lama sekali. Jam terbang. Ya karena jejak kan, jadi jejak. kita menelusuri Jejak tidak sengaja ketemu di belahan yang mana ya di negara yang mana dan saya terakhir memutuskan untuk menulis setelah saya mengunjungi Vietnam. Ya, di situ saya agak kaget menemukan jejak sejarah
pelarian seorang ratu yang ke-9 dinasti Li ke sebuah